Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin membuat video kaitan dengan perumahan yang ada di Jakarta, yaitu perumahan komplek Taman Mini. Yang beranggotakan terdiri dari Mutiara Zakia, Sasa, dan saya Fania Utami. Dan perkenalkan, nama saya Nur Faizah. Dan perkenalkan, nama saya Iqbal Burutomo. Dan terakhir ada tim editing, yaitu saya Fadli Darmo. Dan ini merupakan pintu utama dari perumahan Padepokan Karyawan Taman Mini. Ini dibangun bersamaan dengan pembebasan lahan pada tahun 1970 dan proses pembangunan sekitar tahun 1972 sampai 1975 bersamaan dengan peresmian Taman Mini. Perumahan Padepokan Taman Mini termasuk ke dalam wilayah Bambu Apus dengan luas 3,17 km persegi dengan jumlah penduduk Bambu Apus 28.952 jiwa. perumahan Padepokan Karyawan Taman Mini yang terdiri dari 1 RW, yaitu RW 04 dengan 17 RT yang terdiri dari RT 1 sampai RT 17. Dan di perumahan Padepokan Taman Mini Indonesia Indah ini dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan yang cukup lengkap, yaitu yang satu TKK 05 Penabur, dan yang kedua itu SDN Bambu Apus 04, dan yang ketiga yaitu SMP Negeri 259 Jakarta. Ini merupakan salah satu fasilitas sekolah yang ada di kompleks Padepokan Taman Mini. Ini adalah salah satu SMP negeri yang ada, yaitu SMP Negeri 259 Jakarta. Di SMP Negeri 259 Jakarta ini, anak-anak dididik untuk peduli terhadap lingkungan dengan kebersihan agar proses belajar mengajar menjadi nyaman. Adapun fasilitas di perumahan Padepokan Taman Mini, yaitu diantaranya ada fasilitas pendidikan, yaitu ada TK Kristen Penabur, ada SDN 04 Bambu Apus, dan ada SMP 259 Jakarta. Lalu diantaranya kita di sini ada juga lapangan sepak bola yang lumayan sangat besar, dan itu sangat digunakan untuk anak-anak yang berdomisili di perumahan Padepokan ini. Lalu kita di sini juga di perumahan ini ada juga masjid yang dekat sekali dengan Indomaret serta ATM. Lalu ada juga rumah sakit yang sangat dekat dari sini, yaitu hanya 2 menit saja jika menggunakan kendaraan sepeda motor. Salah satu fasilitas yang ada di perumahan Padepokan Taman Mini yaitu lapangan sepak bola. Kebetulan cuacanya lumayan cerah, jadi sebagian anak-anak kecil sedang main layang-layang. Mungkin kalau sore di sini aktif bermain sepak bola. Fasilitas lain yang tersedia di perumahan Padepokan Taman Mini juga terdapat masjid untuk ibadah dan toko swalayan yang disertai dengan mesin ATM, Bank Mandiri, dan BRI, sehingga warga tidak perlu menempuh jarak jauh untuk membeli keperluan rumah. Ya teman-teman, ini adalah Masjid Sunan Kalijaga di Padepokan Karyawan Taman Mini Indonesia Indah. Nah, ini kita pintu masuknya untuk memasuki Masjid Sunan Kalijaga ini di Padepokan Karyawan Indonesia Indah. Kita bisa lihat di sini ada halamannya seperti itu. Ada 3 tempat sampah yang mana diletakkan di depan. Ada 3 untuk membuat halaman di masjid ini menjadi rapi, gitu ya teman-teman. Kemudian ada mading juga untuk meletakkan informasi dan parkiran motor di sini. Kita bisa lihat. Kemudian ada hiasan taman yang diletakkan di sisi-sisi halaman masjid untuk memperindah halaman masjid. Kemudian di sampingnya ada tempat wudhu, di mana masyarakat atau orang yang ingin beribadah bisa wudhu di sini, dan di depannya ini ada halaman motor untuk parkir motor seperti itu.
Dan ini adalah parkiran kendaraan di Masjid Sunan Kalijaga ini. Kalau kita lihat dari tampak depan masjid ya, kita lihat lumayan begitu luas. Kemudian kalau kita lihat dari luar nih seperti ini ada bacaannya terlebih dahulu dari luar pagar ya, Masjid Sunan Kalijaga Padepokan Karyawan Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian kita masuk ke dalam. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa masjid ini memang sangat terawat, jadi sangat rapi halamannya, kemudian ini parkirannya. Dan memang sebagai informasi bahwa Masjid Sunan Kalijaga ini didirikan dari tahun 1990 ya, jadi sudah lumayan lama, dan alhamdulillah sampai sekarang masih aktif untuk memperindah halaman masjid. Kemudian di sampingnya ada tempat wudhu, di mana masyarakat atau orang yang ingin beribadah bisa wudhu di sini, dan di depannya ini ada halaman motor untuk parkir motor seperti itu. Dan ini adalah parkiran kendaraan di Masjid Sunan Kalijaga ini. Kalau kita lihat dari tampak depan masjid ya, kita lihat lumayan begitu luas. Kemudian kalau kita lihat dari luar nih seperti ini ada bacaannya terlebih dahulu dari luar pagar ya, Masjid Sunan Kalijaga Padepokan Karyawan Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian kita masuk ke dalam. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa masjid ini memang sangat terawat, jadi sangat rapi halamannya, kemudian ini parkirannya. Dan memang sebagai informasi bahwa Masjid Sunan Kalijaga ini didirikan dari tahun 1990 ya, jadi sudah lumayan lama, dan alhamdulillah sampai sekarang masih aktif para pengurusnya yang ada di masjid ini, sehingga masjid ini masih setiap hari digunakan oleh masyarakat sebagai tempat ibadah para umat muslim, sholat 5 waktu dan juga sholat hari raya. Kemudian ini adalah kamar mandi yang ada di Masjid Sunan Kalijaga ini, sangat bersih ya teman-teman, dan ini adalah tempat wudhunya yang Masya Allah membuat nyaman. Kemudian juga ada kamar mandinya yang terlihat sangat bersih seperti itu. Selain itu, ini adalah batu peresmian dari Masjid Sunan Kalijaga ini, diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 19 September 1990. Dan ini adalah penampakan atau kita bisa lihat masjid dari dalam, mana sangat rapi, yang biasa digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu dan juga sholat hari raya. Kita lihat ke belakang sedikit, ini adalah pintu masuk masjidnya. Kemudian ada kotak amal yang mana ini diletakkan di dekat pintu untuk masyarakat memberikan infak mereka demi kesejahteraan masjid. Dan ini ada soft perempuan yang menggunakan hijab seperti itu. Dan memang di masjid ini itu memang masyarakat aktif, juga setiap hari meramaikan masjid ini dengan sholat berjamaah. Selain sholat 5 waktu, halaman Masjid Sunan Kalijaga ini digunakan untuk para jamaah di sholat hari raya, karena memang tidak mencukupi kita hanya menggunakan fasilitas atau ruangan yang ada di dalam masjid seperti itu. Hanya mereka menjadi sholat sampai keluar jamaahnya seperti itu. Dan halaman ini juga yang digunakan untuk proses penyembelihan hewan kurban, yang mana pada tahun ini Direktur Keuangan dan SDM Taman Mini Indonesia Indah memberikan secara simbolis sapi limosin untuk masjid ini dalam rangka memperkuat ukhuwah atau persaudaraan antara pengurus Taman Mini Indonesia Indah dengan masyarakat semua seperti itu. Dan menurut kabar bahwa pada tahun ini mengalami peningkatan pemotongan hewan kurban, yang tadinya di tahun lalu 63
kambing dan juga 7 sapi. Pada tahun ini alhamdulillah ada 15 sapi dan juga 71 kambing atau domba. Dan ini adalah tenda yang kemarin pada proses pemotongan hewan kurban. Seperti itu dilakukan di samping kiri